Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jia Solo semuanya. Jumpa lagi pada sesi Hotok pada siang hari ini menuju sore ya dokter. Bersama saya Dokter Arina. Tentunya pada sesi yang kita nanti-nantikan setiap minggunya. Karena selama 1 jam ke depan kita akan membahas topik yang cukup menarik dan mungkin bisa dibilang trending ya di akhir-akhir pekan ini. Nantinya kita akan membahas mengenai batuk tak kunjung sembuh, kapan harus diwaspadai. Dan telah hadir di studio bersama kami Dr. Krisrianto Edi Nugroho, spesialis paru, yaitu dokter spesialis paru di Rumah Sakit Jaya Solo. Selamat siang dokter. Selamat siang. Menuju sore ya dok ya. Iya. Meskipun mungkin ada yang ngantuk-ngantuk, tapi tetap harus semangat karena menyambut weekend ya dok ya. Sambil top up ilmu dan siapa tahu kalianlah yang beruntung menjadi 4 orang pemenang nih dokter, karena 4 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher senilai masing-masing 100.000 rupiah untuk makan gitu ya dok ya di kafe kami nih dokter, di Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit Jaya Solo gitu nih dokter. Nah kita lanjut aja nih ya dok ya, membahas soal tema yang kita ambil gitu pada siang hari ini tentang batuk gitu dok. Kapan sih dok batuk itu dinilai tidak sembuh-sembuh gitu dok? Atau kapan kita harus mencurigai kalau ini bukan batuk biasa gitu dokter? Ya, mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu saya mungkin perlu sampaikan dulu sebenarnya batuk itu apa toh? Ya betul. Kenapa kok orang dalam tubuh manusia itu kok ada gejala yang namanya batuk? Dan namanya batuk kan ada yang dianggap batuk normal, ada yang batuk tidak normal. Betul. Jadi sebenarnya secara fisiologis batuk itu sebenarnya respon dari tubuh, untuk mengeluarkan mungkin kotoran-kotoran atau benda-benda asing atau mungkin udara yang kotor dari saluran napas yang itu nanti akan mengganggu pernapasan seseorang sehingga kalau itu sudah melebihi kapasitas maka akan dikeluarkan dengan cara batuk. Yang pada akhirnya kan nanti yang mengganggu itu tadi nanti akan keluar. Itu bisa bentuknya bisa kotoran, bisa bentuknya cairan, bisa juga benda asing. Nah itu semua sebenarnya termasuk juga sebenarnya setiap orang itu kan orang normal pun setiap hari akan memproduksi yang namanya dahak dahak atau sputum. Dan kalau orang normal kan memang produksi dahaknya itu tidak banyak dan biasanya konsistensinya juga nggak kental tapi bening biasanya gitu dan jumlahnya nggak banyak. Nah itu sebenarnya memang itu respon atau reaksi dari tubuh sendiri sebagai proteksi untuk mengeluarkan itu tadi zat-zat yang masuk ke dalam saluran napas nanti akan dikeluarkan lewat cairan dahak itu sehingga nanti akan dikeluarkan. Nah itu sebenarnya kalau orang normal dengan produksi dahak yang normal juga, ya kalau sudah lama-lama kalau produksi dahaknya banyak kan tentu juga akan dikeluarkan. Nah itu kalau orang normal biasanya ya mungkin batuknya setiap hari tetap ada batuk tapi jarang gitu. Jarang ya dok. Lebih ke kayak pagi atau pas kondisi tertentu gitu nggak? Iya biasanya kan kalau pas siang hari kita kita kan tidak melakukan istirahat, biasanya kita aktivitas sehari-hari. Kalau ada produksi dahak biasanya langsung bisa kita keluarkan. Tapi kalau malam kita pas tidur sebenarnya produksi dahak kan juga tetap ada. Nah tapi waktu tidur kan kita mungkin refleks batuknya tidak bekerja. Pada waktu pagi hari, itu biasanya pagi hari akan batuknya akan lebih sering ya karena produksi dahak yang sudah berlebihan itu akan dikeluarkan. Jadi kalau yang normal seperti itu. Nah kalau yang dianggap tidak normal, kalau yang tidak normal itu yaitu bila batuknya itu ya ada beberapa tipe. Yang pertama mungkin dari frekuensinya. Kalau batuknya sering terus menerus, istilahnya ngikil kalau orang Jawa ngikil terus menerus. Nah itu berarti ada sesuatu yang mungkin mengganggu dalam saluran napasnya. Itu apakah itu ada suatu tanda peradangan atau itu ada suatu benda asing atau itu ada suatu sumbatan. Nah itu mungkin batuknya akan terus menerus. Kemudian yang kedua kalau batuknya itu memproduksi dahak yang berlebihan, berlebihan dengan jumlah yang tidak seperti biasanya, kemudian juga konsistensinya juga lebih kental, warnanya juga mungkin tidak bening tapi bisa
putih sampai kuning, kadang sampai hijau lah, itu berarti ada sesuatu yang memang itu batuknya sudah tidak normal lagi. Nah itu makanya kalau seperti itu kita harus mencari tahu penyebabnya apa yang menyebabkan kok sampai batuknya terjadi seperti itu yang tidak normal itu tadi. Nah baru itu nanti kita akan mencari penyebabnya itu dengan melakukan berbagai pemeriksaan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan itu. Intinya sebenarnya tuh batuk tuh sebenarnya boleh-boleh aja ya dok ya, asal tidak terlalu sering, tidak terlalu sering dahaknya terlalu banyak atau ngikil gitu ya dok ya, secara frekuensi sama mungkin dari sputum dahaknya ya dok ya, konsistensinya maupun warnanya mungkin juga mempengaruhi ya dokter. Nah, kapan sebenarnya dok kita perlu waspada kalau batuk itu tuh adalah sesuatu bukan batuk biasa nih dok, hal yang perlu diwaspadai lebih, misalkan infeksi yang berat gitu, itu seperti apa tuh dok, ciri-ciri khasnya dari batuknya itu sendiri? Ya itu tadi, biasanya kalau misalnya batuknya tuh terus-menerus dan waktunya juga durasi batuknya biasanya kalau katakanlah misalnya lebih dari 3 hari, kalau yang paling ringan itu mungkin lebih 3 hari kok batuknya frekuensi batuknya sering selama 3 hari kok belum sembuh. Nah itu kita mulai curiga, berarti itu ada sesuatu di dalam saluran napas yang paling ringan. Kemudian bisa aja kan hanya karena kena flu atau mungkin hanya kena radang tenggorok atau juga mungkin ada peradangan di saluran napas bawah yang disebut bronkitis. Nah itu berarti itu ada sesuatu yang menyebabkan batuknya dari sisi durasinya lebih lama. Kemudian kalau yang lebih berat lagi mungkin bisa ada red flag-nya atau apa tuh dok? Batuknya mungkin sampai katakanlah tadi yang 3 hari diobati pakai obat-obat flu, kemudian obat-obat anti radang saluran napas. Tapi setelah sampai 1 minggu atau sampai 10 hari, kadang sampai 2 minggu kok juga belum sembuh. Nah itu kita juga mulai curiga lagi, kemungkinan ada penyakit lainnya yang mungkin sumbernya itu tidak hanya di saluran napas atas saja, tapi bisa saja yang lebih bawah lagi. Nah itu bisa saja mungkin ada infeksi di paru. Nah untuk memastikan itu tentu biasanya kan kita lakukan pemeriksaan penunjang tambahan lainnya, diantaranya mungkin dengan dilakukan foto ronsen dada atau ronsen paru, kemudian juga kalau perlu juga diperiksa dahaknya, nanti kemungkinan apakah itu karena infeksi TBC, itu kan harus diperiksa dahaknya. Atau juga pemeriksaan yang lain, mungkin yang lebih canggih lagi mungkin di CT scan, atau juga mungkin kalau untuk mengetahui kemungkinan ada asma atau PPOK itu dengan periksa spirometri dan lain sebagainya. Jadi urut-urutannya seperti itu, dari yang paling ringan sampai yang berat. Paling berat. Jadi intinya nanti mungkin diobatin dulu, kemudian kalau nggak sembuh mungkin dalam durasi 1 mingguan, hampir 2 minggu ya dok ya, itu secepatnya untuk dokter spesialis paru untuk dievaluasi ya dok ya, perlu pemeriksaan apa aja gitu ya dokter. Mungkin nggak sih dok kalau misalkan batuk lama itu sebabnya karena alergi itu mungkin nggak dok? Bisa juga ya itu dok. Salah satu penyebab batuk yang lama atau kronis itu faktor alergi juga bisa. Alergi atau juga hipersensitif, terlalu sensitif di saluran napasnya itu juga bisa. Nah, itu juga selama misalnya yang memicu timbulnya batuk itu tidak alergennya itu ya dok? Alergennya atau untuk mungkin bahannya juga, bahan yang masuk saluran napas atau mungkin juga lewat makanan itu juga bisa. Itu tidak dicegah, yaitu nanti walaupun batuknya diobati pun selama masih makan itu atau alerginya masih masuk itu ya akan nggak sembuh-sembuh. Seringnya seperti itu. Kalau dari secara klinis ada perbedaan nggak dok yang batuk lama misal karena infeksi berat atau karena alergi gitu tuh? Apa sebenarnya hampir mirip dok, hanya pemeriksaan lewat fisik maupun lewat penunjang yang bisa membedakan dokter? Ya, sebenarnya kalau secara gejala batuknya ya hampir sama sih. Karena untuk yang batuk alergi pun juga ada yang bentuknya mungkin kering, tapi ada juga yang batuk alerginya tuh bentuknya ada memproduksi dahak yang terus menerus juga. Memang untuk mengetahuinya biasanya kita anamnesisnya kemudian dengan pemeriksaannya. Ya, berarti harus
sesegera mungkin ke spesialis paru ya dok ya, Ya, jangan nanti sampai ini kita cari. diagnosis sendiri, self diagnose, ini paling alergi dan lain sebagainya ya dok ya, mending segera di treatment. Nah, kadang tuh orang nganggep batuk tuh sepele ya dok ya, bahkan agak jarang nih dok beli obat ke warung atau ke apotek sendiri gitu ya dok ya. Nah, kenapa sih dok kalau batuk yang lama itu tuh tidak boleh disepelekan gitu dok? Apa komplikasi jangka panjangnya kalau tidak segera di treatment sesuai dengan sebabnya gitu dokter? Ya, makanya kalau batuk yang lama itu justru kita harus mencari, yang pertama mencari dulu penyebabnya apa. Nah untuk menentukan penyebabnya, yang biasanya harus itu tadi dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya diantaranya dengan pemeriksaan laboratorium darahnya, diperiksa apakah itu ada infeksi apa enggak, atau tadi ada kelainan alergi apa enggak, itu bisa dilihat dari darahnya. Kemudian diperiksa juga itu tadi dengan pemeriksaan ronsen atau CT scan paru, nanti kita akan mengetahui di situ apakah ada infeksi. Nah, infeksi itu kan bisa macam-macam juga, apakah itu infeksi karena virus atau infeksi karena bakteri, apa karena jamur. Infeksi bakteri pun bisa yang dipisah lagi, mungkin bakteri biasa atau mungkin yang paling sering yang di Indonesia yang masih banyak yang penderitanya yaitu infeksi TBC itu tadi. Nah itu makanya harus kalau sudah ketahuan apa namanya penyebabnya lah, kita kan tinggal memberikan pengobatan sesuai dengan penyebabnya tadi, sehingga diharapkan kan batuknya juga akan berkurang, walaupun mungkin nggak bisa sampai hilang ya, karena kalau ternyata penyebabnya adalah suatu penyakit kronis, jadi walaupun kita kasih obat-obat itu mungkin bisa aja kita bisa mengurangi frekuensinya batuknya, tapi nggak bisa menghilangkan sama sekali. Jadi contohnya misalnya masih ada gejala sisa kadang ya dok ya. Jadi misalnya kayak orang penderita PPOK, PPOK itu kan karena perokok berat misalnya. Perokok berat itu kan ada akibat merokok itu akan menyebabkan suatu apa namanya peradangan yang namanya bronkitis kronis. Bronkitis kronis itu peradangan pada saluran napas bawah. Jadi kalau sudah terjadi bronkitis kronis, memang di situ kalaupun mungkin pada waktu terjadi kambuh bronkitis kronisnya yang kita sebut bronkitis kronis eksaserbasi akut, mungkin pada waktu ada infeksinya, kita obati pakai antibiotik dan obat-obat mengurangi gejalanya, diantaranya gejala batuknya itu tadi, termasuk dahaknya biar bisa mudah dikeluarkan. Tapi kalau misalnya itu infeksinya sudah teratasi, tapi sebenarnya di saluran napas bawahnya itu masih bekas peradangannya itu masih ada. Nah, bekas peradangannya masih ada itu kadang-kadang juga tetap masih itu tadi bisa memicu terjadinya batuk, walaupun mungkin frekuensi batuknya walaupun itu sifatnya udah lama, tapi gejala sisa tuh bisa masih menyertai ya dok ya. Banyak itu, termasuk kalau kena TBC, kemudian TBC yang kemudian walaupun dinyatakan sembuh tapi ternyata masih ada bekas apa istilahnya luka di parunya yang bekas TBC-nya itu, bekas lukanya jaringannya itu juga sering memicu terjadinya batuk, karena itu juga memicu akan memproduksi dahak terus, tetap nggak bisa dihilangkan sama sekali gitu ya, jadi nggak bisa dihilangkan sama sekali. Itu memang masih bisa menyertai nih dok ya, sampai dalam waktu lama pun ya dok ya. Makanya kadang-kadang pasien-pasien yang dengan penyakit kronis, diantaranya misalnya terutama ya PPOK, kemudian apalagi misalnya kanker paru, kemudian kalau pneumonia kan biasanya cepat sembuh, tapi yang kronis itu ya TBC, kemudian PPOK, kemudian kemudian yang kanker paru. Nah itu biasanya itu tadi batuknya masih akan terus ada. Terus ada. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kalau soal batuk yang nggak kunjung sembuh, sebabnya bisa macam-macam ternyata ya dok ya. Bisa alergi, bisa infeksi, bisa karena riwayat merokok PPOK tadi ya dokter ya. Bisa juga karena yang masih tinggi nih prevalensinya di Indonesia, TBC juga mungkin ya dok ya. Ada nggak sih dok tanda khusus atau red flag khusus, misal gejala dari misal batuk karena TBC atau mungkin PPOK yang mungkin belum orang banyak tahu tuh? Mungkin dokter Kris bisa sedikit sharing, atau penurunan berat badan berlebih atau seperti apa dokter? Gejalanya ya, untuk membedakannya gejala tambahan, ya memang yang pertama yaitu
untuk TBC ya, TBC yang dimana di Indonesia itu termasuk jumlah penderitanya itu nomor 2 jumlahnya seluruh ranking dunia itu nomor 2 ya, Dok, ya? ranking sampai sekarang masih banyak jumlahnya. Nah itu biasanya kalau untuk yang masih awal, gejala-gejala awal untuk TBC itu, maka kita harus waspada itu bila gejalanya terutama memang batuk. Dan biasanya batuknya itu batuk berdahak. Cenderung berdahak ya, Dok? Jarang kalau kering ya, Dok, ya? Dan biasanya batuknya itu durasinya itu bisa lebih dari 10 hari atau sampai 2 minggu. 10 hari sampai 2 minggu kok diobati biasa belum sembuh. Nah ini kita mulai curiga. Makanya kita untuk memastikannya tadi dilakukan pemeriksaan dahak sama dilakukan pemeriksaan ronsen paru. Nah itu ya kalau yang TBC seperti itu. Kalau yang PPOK itu biasanya mungkin batuknya mulai awal sudah mulai batuk-batuk ya. Dan itu biasanya juga ada dahaknya. Dan yang kemudian juga disertai sesek biasanya. Kalau yang PPOK itu biasanya disertai sesek. Dan yang penting di sini adalah waktu kita lakukan anamnesis, dia ada riwayat merokok. Nah itu kuncinya di situ. Ya kalau PPOK itu kaitannya dengan merokok. Kalau yang asma beda lagi. Kalau asma itu memang biasanya berhubungan dengan keturunan. Jadi nggak ada kaitannya dengan merokok, tapi keturunan. Dari tapi gejalanya yang lama pun bisa ya, Dok, ya? Tapi gejalanya hampir sama dengan PPOK tadi, biasanya sesek yang kambuh-kambuhan. Kemudian batuk, kadang juga disertai batuk juga. Walaupun yang paling menonjol kalau asma itu seseknya. Dan tidak harus ada riwayat merokok ya, Dok, ya? Kalau PPOK itu baru ya, Dok, ya? Dok, kalau dari warna dahak, Dok, purulensinya terkait misal, dahak saya masih bening, Dok, dahak saya udah kuning itu, Dok, itu ada mengindikasikan infeksi tertentu nggak sih, Dok? Atau nggak mesti juga itu, Dok? Ya, memang biasanya tadi sudah saya sampaikan, kalau memang yang batuk normal, batuk biasa itu produksi dahaknya itu bening dan jumlahnya sedikit. Tapi kalau sudah mulai warnanya dari putih, jumlahnya banyak, apalagi sampai kuning, sampai hijau lah, itu berarti sudah mulai ada infeksinya itu. Kalau yang putih itu mungkin infeksinya masih infeksi virus. Virus biasanya. Masih bisa ya. Maksudnya kayak kemarin ada COVID dan sebagainya, itu biasanya dahaknya itu putih. Gitu ya, tapi kalau sudah ada infeksi sekundernya, infeksi tambahnya bakteri, itu biasanya dahaknya kan mulai kuning kehijauan, kuning kehijauan dan jumlahnya banyak, kental dan jadi seperti itu kalau untuk. Kalau misalkan ada disertai darah, Dok, kita ada curiga kemana aja, Dok, batuknya? Nah kalau ada juga kemungkinan yaitu kalau batuknya disertai darah, entah itu darahnya darah murni atau mungkin campur dengan dahak, itu kemungkinan memang bisa beberapa penyakit juga. Tapi yang paling sering itu yaitu kalau disertai darah itu yang pertama juga TBC, tapi itu TBC biasanya yang sudah sudah berat. Lama, itu berat. Sudah berat, jadi jaringan parunya mungkin yang kenanya itu lebih luas gitu. Kemudian yang kedua yaitu kita curiganya ke arah kanker paru, keganasan. Jadi yang paling sering kalau yang batuk darah seperti itu. Tapi memang kadang-kadang ada yang sering pasien-pasien itu takut ya kalau misalnya tahu-tahu batuk, tahu-tahu keluar darahnya, terus sudah ketakutan. Periksa ke dokter paru biasanya ya memang biasanya karena orang nggak biasa ya. Padahal sebenarnya setelah kita periksa dan itu sering beberapa kali terjadi, bisa aja sebenarnya itu penyebabnya hanya karena itu tadi bronkitis itu. Jadi ada perlukaan di saluran napas, bisa saluran napas atas, bisa saluran napas bawah. Nah itu bisa terjadi sampai keluar darah, itu biasanya karena itu tadi kalau yang tipe batuknya yang ngikil dan keras itu, keras dan ngikil, nah itu menyebabkan luka. Nah waktu luka itu maka keluar darah. Jadi ya untuk memastikannya tetap datang ke dokter dulu ya, Dok, ya. Kan masih mungkin tadi bisa batuk yang sifatnya karena ngikil tadi, batuk kering, bisa juga arahnya ke keganasan maupun ke TB gitu ya, Dok, ya. Oke. Nah, sekarang ini kan lagi ngetren nih, Dok, soal superflu, sampai diwanti-wanti nih sama Kemenkes ya, Dok, ya, sama pemerintah gitu, harus memperkebal diri gitu ya, Dok, ya, karena ini lagi mewabah superflu. Seperti yang Dokter Kris tahu, superflu itu seperti apa sih, Dok? Gejalanya juga
juga, apakah dia juga bisa batuk atau hanya sekedar flu aja tuh dokter? Ya, ini saya coba untuk menjelaskan walaupun waktunya singkat ya, secara singkat aja. Sebenarnya apa tahu itu sebenarnya gejala penyakit super flu yang sekarang memang lagi rame gitu. Coba kita jelaskan dulu mulai awalnya. Jadi sebenarnya penyakit super flu itu sebenarnya itu suatu penyakit influenza atau flu yang penyebabnya juga sama dengan flu yang lain. Penyebabnya virus, tapi virus yang kebetulan ini varian virus yang lain gitu ya. Jadi apakah itu influenza yang bermutasi atau lain? Iya, tentunya itu bermutasi. Nah, itu sebenarnya kan penyakit super flu itu pertama kali diketahui di negara Amerika Serikat sana ya. Itu karena jenis virus ini. Nah, biasanya memang super flu ini terjadi lebih banyak pada negara-negara dengan 4 musim dan biasanya terjadi pada waktu musim dingin. Dan ini kebetulan di Amerika kemarin ditemukan juga pada waktu pertama katanya mulai musim dingin sekitar katanya malah pas bulan Agustus 2025. Nah, jenis virusnya ini sendiri sebenarnya itu varian tadi saya katakan dari varian dari virus influenza. Sebenarnya secara garis besar virus influenza itu tipenya ada 3 tipe, ada tipe A, B, dan C. Nah, yang ini termasuk tipe A. Tipe A dan kemudian dalam sekeluarga influenza A ya. Tipe A, kemudian ada subtipenya juga. Subtipenya itu jenisnya yang H3N2. Jadi ini untuk membedakannya seperti itu. Jadi ini influenza yang tipe A yang subtipenya H3N2 dan ada yang subtipenya lagi, jadi subklit-nya itu istilahnya ke subklit K namanya subklit K. Itu sebenarnya hanya varian nama dari virusnya itu yang baru itu. Tapi masih masuk ke keluarga influenza ya, Dok ya. Tapi memang itu karena sesuatu jenis virus baru makanya itu kemarin jadi rame. Jadi ramenya karena apa? Karena mungkin sebelumnya kan pernah ada kejadian COVID itu khawatirnya kan seperti itu. Apa ini akan menjadi pandemi lagi ini nih? Kok ada jenis virus baru, jangan-jangan seperti itu. Tapi ternyata dari penelitian yang dilakukan dan dari pengamatan selama ini sampai sekarang pun ternyata dari super flu ini, penyakit super flu ini ternyata dari gejala-gejalanya sebenarnya pertama sama dengan jenis influenza yang lain. Kemudian juga cara penularannya juga sama. Dan ternyata juga tidak menyebabkan gejala yang berat seperti COVID ya. Seperti COVID itu tidak. Cuman apa tuh Dok yang membedakan? Apakah dia lebih bandel, susah sembuh dari influenza biasa atau seperti Kalau yang pernah saya baca itu katanya hanya bedanya ini mudah menular. Oh, gampang ketularan. Sembuh ketularan lagi juga bisa ya, Dok? Mungkin mudah menularnya itu di sini kemungkinan dari sifat virusnya itu yang mungkin dia mudah berkembang biak ya. Karena mudah berkembang biak jadi mudah menyebar di udara kan. Berarti secara dia bereproduksinya, berkembangnya itu memang cenderung lebih cepat dibanding yang influenza biasa ya Dok ya. Makanya cepat nular gitu. Tapi sebenarnya kalaupun orang terkena itu juga tidak menimbulkan gejala yang lebih berat juga enggak. Jangan dibayangkan kayak COVID ya Dok ya. Insya Allah sih enggak ya Dok. Jangan sampai lah ya Dok ya. Nah, kalau untuk kiat-kiatnya supaya kita tuh terhindar nih Dok dari virus super flu yang sekarang kan memang rata-rata tuh kayaknya orang nggak ada yang selamat dari bapil ya Dok. Di era musim dingin hujan terus tiba-tiba panas gitu ya Dok ya. Yang perlu dilakukan Dok untuk menghadapi virus super flu atau mungkin virus-virus influenza lainnya itu seperti apa Dokter? Ya, sebenarnya untuk pencegahannya hampir sama dengan waktu kita melakukan penanganan untuk COVID-19 itu hampir sama sebenarnya. Yang pertama pencegahannya terutama adalah PHBS ya. Hygiene ya Dok. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu yang penting itu. Jadi setiap kali di rumah kita harus sering cuci tangan. Kemudian juga untuk kalau kita batuk juga harus hati-hati, kita harus dengan kalau perlu pakai masker. Misalnya kita batuk terhadap orang di sekitarnya, kita juga harus
tidak dekat-dekat. Kemudian yang kedua juga harus cukup istirahat. Yang penting kan itu karena kan, imun tubuh ya dok ya. karena yang namanya infeksi virus itu kan sebenarnya bisa terjadi pada waktu seseorang imunitasnya menurun. Makanya memang ya sama dengan yang COVID dulu, memang yang paling risiko terkena infeksi flu termasuk super flu itu, termasuk influenza termasuk super flu itu ya biasanya orang-orang dengan imunitas yang rendah. Kalau yang secara umum kan mungkin pada orang tua, kemudian pada anak-anak, ibu hamil, atau mungkin orang-orang dengan apa namanya mempunyai penyakit kronis yang punya komorbid, misalnya orang kena cancer atau orang kena DM, gula, hipertensi, kencing manis, hipertensi. Nah itu memang relatif harus lebih waspada lebih, ya dok. Karena itu imunitasnya menurun. Kemudian yang lainnya itu tadi apa namanya cukup istirahat, kemudian makanan yang bergizi, cukup makanan yang bergizi, cukup tidur. Kemudian yang lebih penting lagi yang sekarang karena memang penyakit flu itu juga sering terjadi, kadang juga apa namanya kalau dulu kan kita tahunya influenza itu biasanya terjadi pada waktu musim hujan atau pas sekarang pancaroba. Semuanya kok hujan ya dok. Nah sekarang kan kalau kita lihat di Indonesia kan tiap gak bisa diprediksi lah kan ya masih dok hujan terus. Nah itu kan sering mudah terkena influenza itu. Makanya sekarang juga kita anjurkan untuk melakukan vaksinasi pencegahan flu itu, influenza itu. Dan memang sekarang sudah ada beberapa obat-obat vaksin yang untuk mencegah influenza itu, yang bisa mencegah influenza itu. Seenggaknya menambah kekebalan ya dok ya. Dan berita baiknya di JIH tersedia juga ya dok ya. Di JIH sudah ada itu. Dan biasanya sekarang dalam satu obat vaksin itu isinya tidak hanya satu strain, untuk antivirus satu strain aja, tapi ada berapa, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Benar. Tergantung kebutuhan, mau dicegah tuh dari berapa banyak strain gitu ya dok ya. Karena memang apa namanya untuk virusnya sendiri kan termasuk di Indonesia sekarang strainnya yang apa namanya yang ada di istilahnya di udara Indonesia itu macam-macam gitu. Benar. Bisa antar daerah aja bisa beda jenisnya. Gitu ya, Makanya sekarang untuk mengantisipasinya biasanya kan pabrik-pabrik obat yang produksi farmasi itu dia memberikan antivirusnya itu tidak hanya satu macam, jadi macam-macam. Jadi nanti bisa mencegah lengkap lah ya dok jadi ya. kalaupun ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita dengan variasi yang berbeda, itu sudah bisa dicegah. Nah dokter Kris kan menyarankan ya dok berarti untuk melakukan vaksinasi influenza. Kalau misalkan ditanya berapa kali sih dok kita harus vaksin influenza dalam setahun, pengulangannya gitu tuh seperti apa dok yang direkomendasikan sama dokter Kris? Itu kan tergantung dari apa namanya itu jenis vaksinnya itu kan memang. Tapi yang secara umum biasanya untuk vaksin influenza itu dia bisa durasinya untuk selama 1 tahun. 1 tahun ya dok ya, seenggaknya diulang per tahun ya. Baik gitu. Nah ini tadi udah cukup lengkap nih ya dok ya, kita membahas soal batuk yang normal, batuk yang perlu diwaspadai, kemudian gejalanya, penyebabnya gitu ya dok ya, kemudian treatment maupun pencegahannya juga sudah. Kita lanjut ke pertanyaan sahabat Jaya Solo ya dokter. Iya oke. Sudah banyak yang bertanya nih dok kayaknya nih dok. Nah yang pertanyaan pertama nih dok, maaf mau tanya untuk ramuan batuk pir, cengkeh, kayu manis untuk bayi umur 1,5 tahun yang sedang batuk itu boleh nggak ya dok ya? Wah, ini sebenarnya pertanyaannya kalau ditujukan ke saya kurang tepat ya. Ini sebenarnya harusnya ke dokter anak. Dokter anak ya dok ya. Nah, dan yang kedua juga terus terang untuk yang apa namanya kandungan-kandungan seperti ini ya. Evidence base-nya belum kita tahu sendiri ya, kalau sebagai orang medis kadang kita juga malah nggak tahu ya ini secara medis itu evidence base-nya bagaimana, itu boleh apa enggak, kayu manis kandungannya apa dan itu fungsinya untuk apa, saya terus terang juga tidak tahu karena sebagai orang medis. Dan kalau yang kaitannya dengan umur bayi seperti 1,5 tahun memang itu lebih baik ditanyakan ke dokter anak saja. Kalau ada baiknya ya yang sudah terbukti ilmiahnya gitu ya dokter ya, dan dikonsulkan ke dokter anak gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter izin bertanya, sering batuk pada perokok aktif apakah bisa disebabkan karena rokoknya kali ya dok ya? Karena rokok.
apakah karena rokoknya gitu ya dok ya? Apakah mungkin ada tumpangan infeksi lain atau seperti apa dokter? Oh ya jelas tadi kan sudah saya sampaikan kalau batuk itu terjadi karena adanya sesuatu yang mengganggu di dalam saluran napas. Nah itu bisa juga karena faktor pemicu dari luar itu tadi ya, termasuk ini asap rokok atau debu dan lain sebagainya, itu yang karena kebetulan mungkin saluran napasnya itu memang lebih sensitif, jadi dengan adanya asap rokok yang masuk terus menerus ya akhirnya tubuh akan merespon dari mukosa saluran napasnya itu merespon dengan cara dia biasanya kalau ada benda asing, kalau proteksinya kalau saluran napasnya itu apa? Itu dia akan memproduksi dahak yang berlebihan. Akhirnya dengan adanya dahak yang berlebihan, tubuh akan merespon, akan berusaha mengeluarkan itu dengan cara batuk. Makanya kalau sudah tahu pemicunya ya lebih baik dihindari lah. Jadi enggak yang barang tentu kalau perokok aktif tuh kalau batuk dari infeksi itu malah nggak bisa dipastikan ya dok, bisa jadi memang dari rokoknya karena itu muncul hipersensitif juga ya dok ya untuk tenggorokan ya dokter ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter, dok mau bertanya dokter, anakku ini punya riwayat jantung bawaan, kiranya kalau batuk pilek akan mempengaruhi kinerja jantung nggak ya dok? Gitu. Punya riwayat jantung bawaan, kalau bapil apakah itu akan mempengaruhi untuk kinerja jantungnya dokter? Oh jantungnya, ya sebenarnya kalau itu jantung bawaannya apa dulu gitu ya kita lihat dulu jantung bawaannya. Biasanya kan kalau jantung bawaan misalnya gangguan pada katupnya itu, nah itu gangguannya ringan apa berat apa sedang, nah itu kan juga tergantung. Biasanya kalau yang yang berat itu biasanya sama dokter jantung kan disarankan untuk operasi kalau. Tapi kalau mungkin ringan nggak ganggu aktivitas ya mungkin enggak. Tapi kalau dikaitkan dengan batuk pilek ya sebenarnya secara langsung semuanya juga nggak ada hubungannya ya. Kalaupun misalnya kaitannya dengan kinerja jantung. Apakah misal infeksi batuk pileknya bisa memperparah jantung bawaannya itu mungkin nggak dok? Sebenarnya itu kalau orang dewasa bisa ya. Orang dewasa itu yang namanya penyakit jantung paru ya. Saling berhubungan ya dok ya. Itu jadi kalau ada penyakit paru yang terlalu lama kronis terus nggak sembuh-sembuh nanti bisa menimbulkan komplikasi mengganggu fungsi dari jantung. Tapi kalau ini makanya kita kalau cuma batuk pilek ringan itu ya tidak akan mempengaruhi jantungnya. Kuncinya tapi kalau tadi kronisnya tadi ya kalau dok misalnya ya. penyakitnya lama, paru-parunya lama ya efeknya nanti bisa mengganggu komplikasi ke fungsi jantungnya bisa ya. Kalau jantungnya terganggu ya akan mempengaruhi juga ke aktivitas, biasanya aktivitas mudah menggeh-menggeh dan lain sebagainya. Dan biasanya di usia udah ini ya dok ya, udah dewasa lah ya dok ya rata-rata. Tapi kalau cuma batuk pileknya sebentar aja ya tentunya nggak akan mengaruhi. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih dokter, dok izin bertanya berapa dosis vitamin D3 yang sebaiknya dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh? Apakah boleh secara rutin dikonsumsi harian dokter? Kan lagi ngetren ya dok vitamin D3 gitu ya dok ya. Apakah itu sesuatu yang memang disarankan dok untuk menjaga ya sebenarnya untuk penggunaannya diboleh-bolehkan aja, tapi kalau sampai seberapa ya sebenarnya kalau untuk lebih objektifnya dilakukan pemeriksaan ya. Kalau sudah kalau misalnya kita udah minum vitamin D tiap hari sampai katakanlah 1 bulan, kita cek itu sudah cukup apa belum. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan juga kurang bagus. Kalau dosisnya sendiri kan biasanya ada yang antara pakai setiap hari antara 1.000 sampai 5.000 international unit ya. Biasanya seperti itu. Jadi ada baiknya ya dievaluasinya lewat cek D3 kadar itu ya dok ya. Apapun kalau terlalu berlebihan sebenarnya ya kurang bagus. Walaupun itu vitamin pun. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter. Dok, untuk penderita batuk kronis atau PPOK apakah bisa sembuh dokter? Ya. Pertanyaan bagus nih dok. Sebenarnya kalau untuk penyakit PPOK sendiri sebenarnya kalau dikatakan bisa sembuh apa tidak, ya sebenarnya jawabannya tidak bisa sembuh. Karena apa? Karena kalau melihat dari kelainan yang
terjadi pada parunya. Sehingga PPOK itu terjadi karena tadi asap rokok. Asap rokok biasanya yang pemakainya lama ya, lebih dari 5 tahun. Karena pemakaian lama itu terus-terusan, ternyata asap rokoknya itu kan merusak pada jaringan parunya itu. Dan kerusakan parunya itu yang mending tidak usah dinanti-nanti ya dok ya, karena sebabnya itu ada banyak, bahkan sampai TBC pun pada anak ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter, kalau batuk gatel dan nyeri telan, itu apakah bisa minum antibiotik sih dok, atau ada obat lain dulu? Kan kadang tuh kita sering ya dok menemui tenggorokan saya nggak enak dok, langsung kasih antibiotik aja, nah itu tuh boleh nggak dok? Oh, itu apa namanya, sebenarnya tidak boleh. Bukan karena virus saja. Kalau virus itu sebenarnya ya untuk menyembuhkannya tergantung dari imunitas kita sendiri untuk melawan infeksi virus itu. Itu dengan cara apa? Yaitu meningkatkan imunitas kita sendiri, yaitu tadi dengan harus cukup istirahat, minum vitamin, dan juga paling obat yang bisa kita berikan obat apa namanya untuk menghilangkan gejalanya itu tadi. Kalau misalnya ada batuknya, Sambil di enggak dengar. Apa namanya, kalau misalnya ada batuk ya diberi obat anti batuk, kemudian kalau ada pilek ya diberi apa namanya obat-obat pilek, kemudian ada kalau demam juga dikasih
tapi jangan diberikan antibiotik langsung dulu. jangan ya dok. Kadang tuh entah itu dewasa, entah itu anak-anak, ibunya ya dok, pasti tuh langsung senewan dok. Aduh kasih aja antibiotik dok biar cepet sembuh, itu salah ya dok ternyata ya dok ya. Jadi awal-awal tuh karena masih seringnya viral atau virus, tentunya imun tubuh yang lebih penting ya dok ya, sama mengobati klinisnya gitu ya dok. Baru nek nggak sembuh-sembuh maka kita evaluasi lagi gitu ya dokter. Biasanya 3 hari pertama ya itu kita kasihkan obat-obatan yang simptomatik tanpa ya gejala. gejala. Setelah 3 hari kok belum sembuh, nah kita evaluasi, kita bisa evaluasi lagi kemungkinan apakah ada infeksinya. Nah kalau ternyata ada tanda-tanda infeksi, terutama infeksi bakteri, nah baru kita berikan antibiotik. Berarti kalau pertanyaannya apakah bisa langsung minum antibiotik, jawabannya tidak ya dok ya. Kenapa sih dok resikonya? Apakah ada risiko kalau terlalu terburu-buru minum antibiotik dokter? Ya nanti apa namanya itu kan bisa mempengaruhi istilahnya flora normal yang ada di saluran napas. Juga setiap orang normal itu sebenarnya di saluran napasnya itu kan ada kuman-kuman yang entah itu virus, entah itu bakteri yang jumlahnya memang tidak banyak sehingga tidak menimbulkan peradangan di saluran napas karena imunitas kita bagus. Sebenarnya ada garda terdepannya nih ya dok ya, tinggal dipanasin aja pakai minum air putih yang banyak dan sebagainya gitu ya dok. Nanti kalau langsung dikasih antibiotik, ya justru kuman-kuman itu langsung mati semua nanti. Dan nanti dia bisa kumannya bermutasi sehingga nanti malah lebih kebal nanti kalau lebih susah lah, resisten nanti ya dok ya. Resisten nanti kalau diberikan antibiotik lagi bisa resisten jenis kuman yang ada di saluran napas tersebut. Jadi hati-hati untuk sahabat Jaya yang sering banget ya dok ya, misal yang istilahnya mindsetnya sembuh kalau pakai antibiotik itu kita nggak bisa semuanya apa-apa langsung antibiotik gitu ya dok ya. Ada baiknya di treatment dulu sesuai gejala awal dulu ya dokter ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter. Dokter izin bertanya dok, kalau batuk pada orang dewasa usia 25 tahun itu batuk biasanya setiap pagi habis bangun tidur dan udah berlangsung 3-4 bulanan. Apakah hal ini perlu kita cekkan dahak atau lab gitu nggak ya dok gitu? 3-4 bulan tiap pagi itu batuk dahak dokter. Itu kalau apa namanya batuknya sudah sampai 3-4 bulannya itu yang jelas itu sudah batuk kronis, jenis batuk kronis itu. Nah batuk kronis itu tadi penyebabnya bisa karena ada peradangan saluran napas atas atau saluran napas bawah. Saluran napas atas bisa misalnya faringitis atau laringitis kronis, kalau yang bawah bronkitis kronis. Nah untuk memastikan itu semua memang harus dilakukan pemeriksaan. Pertama dahaknya dicek, bisa aja selain tadi bronkitis kronis kemungkinan juga bisa saja ada TBC. TBC juga ya, lama banget ya dok ya, soalnya 3-4 bulan. Kalau sudah 3-4 bulan kok nggak diobati sama sekali, ternyata batuk nggak tambah berat, kemungkinan bukan TBC ya. Kalau TBC progresif ya dok. Pasti 3-4 bulan dari obat pasti tambah berat. Pasti biasanya terus jadi berat badannya menurun, nafsu makan menurun dan sebagainya. Nah tentunya ya itu tadi kalau sudah kronis itu memang perlu pemeriksaan lab itu baik mungkin darah, kemudian cek dahak dan yang lebih penting sebenarnya di ronsen. Jadi minimal lab dan ronsen dulu ya dok ya. Baik. Pertanyaan berikutnya nih dokter. Dok, anak saya punya penyakit asma tapi susah sekali untuk berhenti merokok. Sejauh mana bahaya rokok untuk orang yang punya asma? Jadi ini mungkin remaja kali ya, remaja dewasa ya dok. Dia udah punya asma tapi nggak bisa menjauhi rokok. Itu apakah ada faktor resiko yang lebih lagi dokter pada perokok yang punya riwayat asma dokter? Iya, sebenarnya seorang penderita asma itu dia memang bisa kambuh kalau ada pemicunya. Nah pemicunya bisa macam-macam. Bisa karena karena ada peradangan saluran napas, karena influenza, kena flu, itu bisa memicu asmanya kambuh. Kambuhnya kalau asma kan ditandai dengan sesak sampai mengingik dan sebagainya. Bisa juga karena faktor dari dalam juga bisa, misalnya dari pikiran juga kambuh, atau kecapean juga bisa kambuh. Nah kemudian kalau yang dari luar itu bisa juga dari makanan, kalau misalnya dia punya riwayat alergi. Tapi bisa juga karena dari luar itu tadi udara yang kotor yang pemicunya, termasuk asap rokok ya dok, termasuk diantaranya mungkin udara dingin, salah satunya juga misalnya debu, asap. Nah asap itu asap rokok itu tadi. Nah kalau dia memang masih sering merokok, maka akan mengakibatkan asmanya, maka pasti akan sering kambuh. Sering kambuh pasti dia.
Ya, jadi ada baiknya sih diafirmasi ya dok, supaya setidaknya mengurai dulu, nanti lama-lama bisa stop. Ada baiknya ya dok, karena memang semakin memperparah untuk asmanya sebenarnya dok ya, untuk rokok itu sendiri. Biasanya kalau untuk asma memang untuk yang udara dari luar itu asap debu itu sangat sensitif ya dok ya. akan memicu kambuh pasti asmanya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya ya dokter. Dok, saya ingin bertanya bagaimana antisipasi kita terhadap penularan infeksi paru dokter? Antisipasi ya, pencegahannya. Kalau yang namanya infeksi paru itu artinya kan terjadi infeksi pada jaringan paru. Nah biasanya kalau gejalanya dari infeksi paru kan itu tadi pasti ada batuknya, kemudian juga akan produksi dahak. Nah kan semua penyakit saluran napas, entah itu yang infeksi di paru, entah itu infeksi di saluran napas bawah, infeksi saluran napas atas, itu kan penyebarannya memang lewat udara pada waktu batuk. Istilahnya droplet. Jadi pada waktu kita batuk, kuman-kumannya, entah itu virus atau bakteri, ke udara akan dihirup orang lain. Kalau orang lain itu pas daya tahan tubuhnya menurun, juga akan kumannya itu juga akan berkembang biak di saluran napas kita, sehingga terjadi infeksi juga. Makanya kalau terjadi infeksi paru ya untuk antisipasinya supaya tidak menular ya itu tadi, kalau memang ada orang yang batuk, apalagi sudah jelas itu infeksi paru, jangan dekat-dekat. Dan kemudian kontak yang kedua dia kalau memang itu teman kita, keluarga kita, disarankan supaya pakai masker kalau dia lagi kena infeksi paru. Termasuk juga kalau bisa juga jangan pakai alat makan yang sama, dan itu juga bisa mencegah supaya tidak terjadi penularan. Jadi lebih ke udaranya jangan berbagi udara yang sama ya dok ya, istilah deket-deket. Kemudian makan pun atau minum jangan sharing kalau bisa ya dokter ya, pakai masker gitu. Pertanyaan berikutnya nih dokter, terakhir kayaknya ya dok ya. Dok, saya dari kecil pilek sampai punya anak itu masih aja sering pilek ya dok ya, itu kenapa dokter? Sempat berobat dibilangnya alergi aja, debu dan dingin gitu dokter. Jadi sering pilek dari kecil sampai sekarang punya anak gitu ya dok. Berarti kan sudah sampai tua ya, dewasa gitu dari kecil. Ya memang kalau pilek tidak sembuh-sembuh itu memang kemungkinan yang paling sering itu kemungkinan karena faktor alergi ya. Iya. Apalagi kalau itu sampai kecil sampai dewasa memang mungkin punya banyak sifat alergi. Tapi kalau misalnya nggak sampai dewasa tapi terus pileknya tambah berat, kemudian sampai disertai gejala lain, misalnya dengan pusing-pusing atau demam, nah itu kita curiganya kemungkinan adanya sinusitis. Jadi ada infeksi di sinus itu. Itu kan gejalanya juga pilek. Mirip gitu ya dok, sering pilek tapi ya dok. Kalau cuma pilek biasa itu pilek tapi kambuh-kambuhan dan sering, dan itu tidak membuat juga keadaan yang lebih berat, gejalanya berat, itu kemungkinan memang alergi ya, nah kalau alergi ya tentu dilakukan pencarian dites alerginya penyebab apa aja. Nah itu kalau kan ada tes alergi sekarang ada, itu kita kadang ketahuan, oh ini saya alergi inilah. Kalau sudah tahu ya harus dihindari. Yang disarankan seperti apa aja dok? Kayak IgE atau PI atau screen prick, yang paling golden standard itu kalau untuk cek alergi sebenarnya apa sih dokter? Ya, kalau IgE kan itu untuk mengetahui oh ya ini karena alergi. Tapi untuk tindak lanjutnya yang pertama ya mungkin kalau untuk memastikan nggak alergi apa enggak, dicek darahnya tadi untuk mengetahui dia punya sifat alergi apa enggak, kan kandungan IgE atau eosinofil meningkat, berarti dia punya sifat alergi. Nah sekarang darah basic ya dok ya. Sekarang tindak lanjutnya kita ingin tahu alerginya apa saja. Nah itu baru kita lakukan tes kulit itu, screen prick test itu ya dokter. Orangnya akan ketahuan jenis-jenis bahan-bahan yang menyebabkan alergi. Nah kalau sudah tahu ya kita hindari. Karena emang obat terpentingnya adalah menghindari faktor pencetusnya itu ya dokter ya. Baik, wah luar biasa sekali dok, tadi berarti sudah membahas macam-macam dok, bahkan sampai alergi ya dokter ya. Pada excited ternyata meskipun di akhir weekend gitu ya dok ya, ternyata nggak
Kerasa sudah 1 jam dokter sudah Kris. 1 jam. Nggak terasa. Nggak kerasa ya dok ya. Nanti mungkin akan disambung-sambung lagi di minggu-minggu berikutnya, kita bahas soal materi lain ya dok ya, berkaitan dengan paru. Dari dokter Kris sendiri ada nggak dok closing statement atau summary, kesimpulan dari pembahasan topik kita pada siang hari ini? Ya, sebagai kesimpulannya bahwa kita membahas tentang gejala batuk. Jadi batuk itu adalah sebenarnya suatu gejala yang biasa, yang normal pada seseorang, setiap orang yang mengalami batuk. Tapi kita harus waspada bila batuk yang terjadi itu bila memang tadi batuknya frekuensinya sering, kemudian juga dahaknya banyak, dan juga konsistensinya juga dahaknya tambah lebih kental, warnanya juga berubah jadi kuning atau hijau. Lah kita harus waspada, itu harus secepatnya periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya, dicari penyebabnya itu batuknya itu karena apa. Karena kalau terlambat kita mengetahui penyebabnya, biasanya kalau sampai sudah berat nanti pengobatannya juga akan lebih sulit, akan lebih lama, atau juga kalau misalnya sudah sembuh akan meninggalkan gejala sisa yang nanti bisa sampai seumur hidup. Makanya kadang-kadang walaupun itu tadi batuk itu cuma suatu hal yang normal, tapi kita juga tetap waspada. Jangan anggap sepele ya dok tapi ya. kalau sudah tadi batuk-batuknya itu sudah tidak seperti yang orang normal biasa. Segera periksa ke dokter Kris gitu ya dok ya. Dokter Kris biasanya pollingnya setiap hari apa sih dok? Jam berapa? Saya gitu? Kalau di sini kan Senin, Kamis itu jam 4 sore sampai jam 6. Senin dan Kamis ya dokter ya. Kemudian kalau Sabtu juga jam pagi. Jam 8 sampai jam 9. Siap, berarti Senin dan Kamis sore serta jam pagi di Sabtu ya dokter ya. Jadi ada 3 hari dalam seminggu. Berarti nggak perlu menunda-nunda lagi ya dok ya. Udah dikasih pilihan hari. Jadi sesegera mungkin kalau mempunyai gejala-gejala seperti yang disampaikan oleh dokter Kris, segera periksa ke Rumah Sakit Jaya Solo ke dokter Kris. Gitu ya dokter. Baik, terima kasih untuk sahabat Jaya Solo atas atensinya dan pertanyaannya yang lumayan banyak nih ya dokter ya hari ini ya. Kita sampaikan dulu untuk pemenang voucher di Healthy Cafe dan Catering Rumah Sakit Jaya Solo. Selamat untuk @pinto.valero, selanjutnya ada @azahro.aulia, selanjutnya ada @resaf_lrnsi, dan yang terakhir ada @ayugilang_. Selamat untuk keempat orang pemenang, masing-masing hadiahnya akan dihubungi oleh Rumah Sakit Jaya Solo. Terima kasih untuk atensi serta pertanyaannya. Jumpa lagi di sesi Health Talk pada minggu depan. Saya Dr. Anastasia pamit dengan Dr. Kris. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat ya dokter. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.